Seperti tradisi sebelumnya, Toyota dan Daihatsu kembali meluncurkan si kembar Avanza, Xenia, dan kini nambah Veloz. Untuk Veloz, kini statusnya sebagai model tersendiri yang kelasnya lebih mewah dari Avanza. Bahkan, selisih harga Toyota Veloz QCVT dengan Daihatsu Xenia RCVT cukup jauh, hingga Rp47.600.000. Sebagai informasi, Toyota Veloz 2022 dijual mulai dari Rp251.200.000 untuk tipe manual, tipe QCVT Rp272.100.000, dan QCVT TSS seharga Rp291.500.000. Sementara itu, Daihatsu Xenia 2022 dijual dengan harga mulai dari Rp190.900.000 hingga yang termahal Rp243.900.000. Baik Veloz atau Xenia sama-sama telah memiliki teknologi ADAS, di mana Veloz didukung Toyota Safety Sense, sedangkan Daihatsu memberikan Advanced Safety Assist atau ASA. Lalu kalau dibandingkan, mana yang lebih unggul antara Veloz dengan Xenia? Apakah pantas Veloz dibeli dengan harga yang mahal? Dengan harga yang hampir mendekati 300 juta, Veloz QCVT TSS bahkan kelas harganya sudah sejajar Toyota Sienta. Tentu karena levelnya semakin mahal, kita berharap kalau Veloz punya segalanya. Desain eksterior depan all new Veloz dirancang untuk mewakili kepribadian aktif dan stylish penggunanya. Desainnya begitu fresh dan elegan pada sisi fascia dengan headlamp LED with sequential turn lamp. Desain grill dengan aksen trapezoidal berukuran proporsional yang memberikan kesan kalem dan elegan. Sebagai model ekspor, Toyota Veloz kini diproduksi oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Desainnya pun memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Avanza dan Xenia, di mana Veloz dirancang sesuai selera konsumen global. Sebagai sebuah real MPV, Veloz tentunya dirancang nggak hanya mampu untuk berkendara kemana saja dan dalam situasi apapun. Untuk itu, di dalam interior all new Veloz, kita dapat menikmati kenyamanan bersama anggota keluarga di dalam spacious cabin with long sofa mode. Hal ini cukup memungkinkan karena panjang mobil ini 4.475 dengan lebar 1.750 mm dengan jarak sumbu roda 2.750 mm. Lalu bagaimana soal fiturnya? Banyak fitur baru yang dihadirkan pada Veloz 2022. Sebut saja new letter tilt dan telescopic steering with audio and MID switch untuk memudahkan pengaturan posisi kemudi, audio, dan MID. Pada tipe ini terdapat drive mode switch untuk varian QCVT. Selain itu, terdapat new advanced 7 inci digital TFT MID untuk memastikan semua informasi penting mengenai status kendaraan. Desain dashboardnya baru dengan aksen premium dan stylish. Pada konsol tengah terdapat new integrated 9 inci head unit yang mendukung advanced smartphone connectivity. Kemudian ada new rear seat entertainment di tipe QCVT dan QCVT TSS. All new Veloz juga dilengkapi dengan wireless charger di konsol tengah serta new electric parking brake with brake hold. Terdapat pula new push start button serta fitur new auto AC yang instan mendinginkan suhu kabin. Supaya makin berkelas, terdapat new laser soft pedal armrest with full grip dengan pencahayaan interior memakai new vibrant illumination light. Melangkah ke fitur keselamatan, Veloz tipe ini telah menggunakan rem cakram berventilasi 15 inci di depan dan rem cakram solid di belakang. Pengereman didukung fitur anti-lock braking system atau ABS, electronic brake distribution atau EBD, dan braking assist atau BA. Untuk di kabin terdapat 6 airbags di sisi pengemudi, penumpang, samping, dan tirai. Fitur ini hanya ada di tipe Veloz QCVT TSS. Fitur lainnya yang melengkapi perlindungan yaitu Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, dan All Round View kamera untuk tipe QCVT dan QCVT TSS. Selanjutnya terdapat fitur Rear Crossing Traffic Alert dan Blind Spot Monitoring. All new Veloz dilengkapi fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense atau TSS untuk tipe QCVT TSS. Pada all new Veloz terdiri dari 4 fitur keselamatan. Fitur pertama adalah Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking. Lalu ada fitur Pedal Miss Operation Control. Fitur ketiga adalah Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention. Terakhir adalah Front Departure Alert.
Sementara Daihatsu seringkali nggak terlalu dianggap oleh masyarakat karena tertutup bayang-bayang Toyota Avanza. Padahal Xenia lah yang menjadi basis dari Veloz yang mewah atau Avanza yang desainnya sporty. Dengan selisih harga 47 jutaan, Xenia kami rasa cocok untuk alternatif daripada Veloz. Dengan harga di bawah 210 juta, Xenia 1.5R CVT ASA telah memiliki fitur ASA yang dulu hanya jadi milik Rocky. Meskipun nggak ada embel-embel ADS, tapi sebenarnya tipe ini telah memiliki fitur audio dan ornamen racikan Astra Daihatsu Styling. Sebagai contoh, pada sisi fascia terdapat aksen merah sebagai garnish di bagian grill dan sisi bawah side skirt. Kemudian di sisi belakang terdapat rear lamp combi garnish. Masuk ke interior Xenia, kita disuguhi penampilan dashboard yang desainnya benar-benar baru. Nggak ada aksen dual tone, hanya ada aksen full black dengan garnish silver. Untuk tipe tertinggi, ada aksen merah di beberapa bagian sebagai ciri khas Daihatsu yang katanya ingin sentuhan sporty. Pada interiornya, di Xenia hanya memakai setelan setir tilt, tidak memiliki teleskopik. Kelemahan lainnya, yaitu tidak adanya high adjuster yang membuat posisi mengemudi kurang leluasa bagi supir berpostur pendek. Selain itu, kita harus menerima kenyataan kalau Xenia tidak tersedia fitur cruise control. Namun, long sofa mode dan AC digital seperti pada Veloz juga dimiliki oleh Xenia di seluruh tipe. Untuk sistem hiburan, Daihatsu membekali head unit baru dengan bentang layar 9 inci. Head unit milik Daihatsu Xenia 1.5R CVT ASA memiliki kemampuan mengakomodir beragam konektivitas seperti radio, USB, dan Bluetooth. Soal pairing ke ponsel, sudah didukung koneksi Android Auto maupun Apple CarPlay. All New Xenia varian 1500cc tipe R sudah dilengkapi dengan layar Multi Information Display atau MID 4,2 inci. Cukup banyak informasi yang disajikan oleh MID ini. Di antaranya ada odometer, trip meter, jam digital, dan juga mampu menyajikan informasi mengenai fitur ASA alias Advanced Safety Assist. Pada Daihatsu, all new Xenia tipe tertinggi yaitu 1.5R ASA dibekali dengan beragam fitur keselamatan aktif yang sebelumnya sudah digunakan pada Daihatsu Rocky. Fitur ASA tersebut antara lain pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert, pedal miss operation control, lane departure warning, dan lane departure prevention. Bicara soal mesin, dengan platform yang sama, dapur pacu yang digunakan oleh keduanya jelas sama. Kini Daihatsu memakai opsi 1.5 liter untuk dapur pacu tipe teratas di Xenia. Mesin 2 NRVE, 4 silinder segaris, DOHC, Dual VVTi jadi andalan keduanya. Tenaga yang dapat dihasilkan adalah sebesar 102,5 horsepower atau 104 PS di 6000 rpm dengan torsi maksimum 136,4 Nm di 4200 rpm. Keduanya juga memakai transmisi CVT sehingga karakter berkendara Xenia dan Veloz halus dan responsif. Terakhir kesimpulan, membandingkan keduanya, Xenia nggak lagi inferior kalau berhadapan dengan Veloz. Fitur keselamatan aktif keduanya juga mirip, sehingga membuat Daihatsu jadi value for money. Nggak cuma itu, spesifikasi mesin hingga fitur juga nyaris serupa. Namun Xenia hanya kalah pada fitur hiburan yang tidak memiliki roof monitor seperti di Veloz. Namun hal tersebut nggak membuat Xenia kalah telak dari saudara mudanya itu. Dengan harga yang jauh lebih murah, kita mendapat MPV yang sudah memiliki fitur keselamatan aktif yang nyaris lengkap. Oke, jadi itu adalah perbandingan antara all new Xenia dengan all new Veloz 2022. Keduanya sama-sama oke, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilih yang sesuai kebutuhan kamu ya.